Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku semuanya, sahabat SM, sahabat Facebook, sahabat YouTube semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam kondisi terbaik ya saat ini. Ramadan di H10 kedua. 10 kedua Ramadan ini semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, menjalankan ibadah puasa dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau seperti itu. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh dengan pengharapan, maka dia akan diampuni oleh Allah segala sesuatu dosanya yang telah berlalu. Ma taqaddama min dzambih, segala dosa yang telah berlalu daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu kalimat lagi, satu hadis yang lain hampir serupa, tapi beda ya. Beda dalam artian beda konteksnya. Yang satu barusan adalah siapa yang berpuasa. Satunya lagi ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka diampuninya dosa dari dirinya yang telah berlalu. Perlu digarisbawahi, yang satu adalah man shoma, siapa yang berpuasa. Shoma yasumu siyaman, dari katanya itu shoma yasumu siyaman, itu artinya berpuasa. Sementara di satu hadis lain lagi adalah qoma itu artinya qoma yaqumu qiyaman, itu artinya adalah mendirikan atau menegakkan atau menghidupkan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, maka diampuninya segala dosanya yang telah lalu. Satu sisi yang berpuasa, di satu sisi lagi yang mendirikan malam. Dua kalimat ini, dua hadis ini semuanya adalah sahih. Sahih yang diriwayatkan oleh periwayat hadis ternama yang paling utama, yaitu Bukhari dan Muslim. Keduanya sah. Satu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Satu lagi ini adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Keduanya sama-sama benar, keduanya sama-sama sahih. Satu siapa yang berpuasa, satunya lagi siapa yang mendirikan malam-malamnya. Jadi kehebatan Ramadan ini tidak bisa diukur dengan segi ukuran takaran mata koyor manusia ya sahabat. Karena di samping memang
disebut bulan mulia? Mulia kenapa? Karena di situ adalah tempatnya, waktunya di mana Al-Quran turun, waktunya dosa-dosa diampuni, waktunya segala berkah dilipat gandakan, waktunya segala nikmat ditambahkan lipat ganda semuanya. Segala amalan yang baik di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala lebih tinggi, di antaranya 7-700 kali lipat ya sahabat. 7, 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Kenapa? Karena disebutkan juga dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam di antara sekian banyak malam dalam setahun, di antara 364 hari, itu cuma ada satu malam yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa terkalahkan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam satu catatan amal yang paling baik, lebih daripada 1000 bulan. Jika dikalikan antara 1000 bulan itu, dikalkulasikan, maka mirip dengan satu umur kita, yaitu 63, sekian tahun. Satu malam bisa mengalahkan sebegitu banyak tahun yang kita lewati. Satu malam juga bisa menaikkan derajat kita. Begitu dahsyatnya Lailatul Qadar. Maka dari itu Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Bagaimana cara untuk mendapatkan lebih ampunan itu? Yaitu bukan hanya sebatas kita berpuasa, bukan hanya sebatas berlapar-lapar ya sahabat, tapi juga dengan penuh keimanan. Apa ciri cara seorang iman itu dikejawantahkan? Yaitu dengan mentaati aturan, mentaati segala perintah. Bukti keimanannya adalah ketika seseorang punya rasa tanggung jawab. Disitulah tanggung jawab itu berada. Disitulah letak sebagai seorang yang mukmin berlaku, seorang iman, seorang Islam yang penuh dengan kondisinya, yaitu akan menjalankan segala perintah yang dianjurkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh aturan agama. Hakikatnya adalah ketika seorang yang sudah mulai mengatakan bahwa aku seorang yang beriman, maka dia akan mengikuti perintah. Satu bentuk pengampunan Allah itu akan datang ketika seseorang makin mendekat kepada siapa? Kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Maka oleh karena itu, dengan demikian Rasul juga mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, garis bawahi keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan
ampuni segala sesuatu dosanya yang telah lalu. Ditambah lagi karena dia iman, maka dia pun akan menghidupkan malam-malamnya Ramadan tersebut dengan satu penyembahan diri. Banyak memuji Allah, banyak menyembah pada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak bersilaturahmi. Maka di satu sisi hadis yang lain, man qama Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa orangnya yang mendirikan malam-malamnya di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di sisi lain, Rasul mengajarkan untuk menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan agar lebih dapat kita, agar lebih mudah kita untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan. Ramadan bukan hanya tempat untuk mencari berkah dalam segi keduniaan. Ramadan bukan hanya untuk mencari kemewahan, melepaskan segala penat setelah sekian lama lapar dan haus, lalu kemudian berfoya-foya, lalu kemudian makan minum seenaknya setelah maghrib. Bukan seperti itu. Tapi dia akan lebih mengutamakan dirinya untuk lebih lagi dan lebih lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam-malamnya setelah dia berbuka, banyak berzikir, paling tidak dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami meminta ridha-Mu ya Allah, dan juga kami meminta surga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika wan nar, dari segala bendu-Mu, dari segala marah-Mu, dari segala murka-Mu, dan juga dari api neraka yang Kau kuasai untuk menghukum orang-orang yang tidak berbakti kepadamu. Wa na'udzubika minan nar. Terus tambahan lagi zikir yang lain. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau menyukai, Engkau mencintai kata maaf. Fa'fu anna, maka ampunilah kami ya Allah. Itu zikir yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ramadan berkah, Ramadan mubarak, Ramadan penuh hikmah, Ramadan penuh ma'unah, Ramadan penuh maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Berbanyak berzikir, berbanyak bersedekah, berbanyak memberikan nasihat, karena
segala kebaikan yang kita lakukan, pahalanya sahabat berlipat ganda. Sebegitu dahsyatnya bulan Ramadan, sebegitu dahsyatnya hari-hari di bulan Ramadan, maka siapapun orangnya yang mengaku dirinya muslim, terkecuali dalam keadaan kondisi yang berhalangan yang sangat krusial, maka wajib hukumnya fardu ain, wajib bagi seluruhnya fardu ain untuk berpuasa ya sahabat. Jangan karena merasa aku tidak sahur maka aku tidak berpuasa, jangan. Karena kita diwajibkannya bukan untuk sahurnya. Sahurnya adalah sunnah, tapi yang wajibnya adalah puasa. Puasa wajib, sahur sunnah. Maka ketika orang mengatakan aku tidak bersahur, maka aku tidak berpuasa, itu adalah salah ya sahabat. Salah, sama sekali salah. Fatal itu. Karena puasanya adalah berhukum wajib, sementara sahurnya adalah berhukum sunnah. Sahur ataupun tidak, maka puasanya tetap wajib. Puasanya tetap wajib. Tidak boleh mengatakan aku tidak sahur maka aku tidak puasa. Dengan alasan dalil seperti itu maka dihalalkan. Tidak. Sama sekali salah sahabat. Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.